penanganan perkara dugaan penerimaan gratifikasi dan juga penetapan sebagai tersangka untuk kasus tindak pidana pencucian uang atau TPPU ya, yang diduga dilakukan oleh pejabat Pertanahan Nasional atau BPN. Ada 2 orang hari ini yang dilakukan penahanan. Nanti seperti biasa, setelah nanti pimpinan Ibu Lili menyampaikan beberapa poin terkait dengan Selamat sore teman-teman. Saya sore hari ini bersama dengan Pak Deputi dan Pak Juru Bicara akan menyampaikan terkait penanganan tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi, gratifikasi dan penetapan tersangka dalam dugaan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh pejabat Badan Pertanahan Nasional sebagaimana disampaikan oleh Mas Ali Fikri. Hari ini kami juga akan menyampaikan tentang penahanan tersebut, dan 2 tersangkanya itu adalah atas nama GTU, Inspektur Wilayah 1 pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang, dan kemudian SWD, Kabid Hubungan Hukum Pertanahan BPN Jawa Timur. KPK menetapkan GTU dan juga SWT sejak bulan November 2019 dengan dugaan penerimaan gratifikasi dan juga tindak pidana pencucian uang. Dalam proses penyidikan, KPK telah melakukan pemeriksaan kepada 120 orang saksi yang terdiri dari pihak BPN dan juga pihak-pihak lainnya. Adapun konstruksi perkaranya adalah sebagai berikut yang dapat kami sampaikan. GTU saat sebagai penjabat pada Kepala Kantor Wilayah Kakanwil BPN Provinsi Kalimantan Barat dan juga pada saat menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah pada BPN Provinsi di Jawa Timur, diduga memiliki kewenangan dalam pemberian hak atas tanah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang pelimpahan kewenangan pemberian hak atas tanah dan kegiatan pendaftaran tanah, yang ditetapkan tanggal 28 Januari 2013 dan mulai berlaku 1 bulan sejak tanggal ditetapkan. Dan untuk melaksanakan tugas dan kewenangannya itu, GTU bersama-sama dengan SWT diduga menyetujui pemberian hak guna usaha bagi para pemohon dengan membentuk kepanitiaan khusus, yang salah satu tugasnya adalah menerbitkan surat rekomendasi pemberian hak guna usaha kepada kantor pusat BPN RI untuk luasan yang menjadi kewenangan Kepala BPN RI. Dan dalam kurun waktu 2013 sampai dengan 2018, GTU juga diduga menerima sejumlah uang dari para pemohon hak atas tanah, termasuk para pemohon hak guna usaha yang diterima secara langsung dalam bentuk uang tunai dari para pemohon hak atas tanah maupun melalui SWT yang bertempat di kantor BPN maupun pada rumah dinas, dan juga melalui transfer rekening bank dengan menggunakan nomor rekening pihak lain yang dikuasai oleh SWT. Penerimaan sejumlah uang itu kemudian diduga oleh GTU ke beberapa rekening bank atas nama pribadi dan juga atas anggota keluarganya yang jumlahnya sekitar 27 miliar. Ada beberapa setoran uang tunai ke rekening bank GTU dilakukan oleh SWT atas langsung GTU dengan tertuliskan kalimat jual beli tanah, yang faktanya adalah jual beli tanah itu tersebut adalah fiktif, dan uang jumlah setoran melalui SWT atas perintah GTU itu sekitar 1,6 miliar rupiah. Selain itu juga SWT diduga juga telah menerima bagian tersendiri dalam bentuk uang tunai dari para pemohon hak atas tanah yang dikumpulkan melalui salah satu stafnya. Dan kumpulan uang itu digunakan sebagai uang operasional yang tidak resmi pada bidang hak tanah dan pendaftaran tanah di kantor wilayah BPN pada Provinsi Kalimantan Barat
dan ini dianggap sebagai tambahan honor panitia B. Dan sisa dari penggunaan uang operasional tidak resmi ini kemudian dibagi berdasarkan persentase ke beberapa pihak yang terkait di BPN Provinsi Kalimantan Barat. Adapun penerimaan oleh SWD itu ada sekitar jumlahnya 23 miliar rupiah. Dan atas penerimaan uang tersebut, BTU dan SIS menggunakan beberapa rekening atas nama sendiri, menggunakan rekening atas nama orang lain, dan untuk penyetoran selain dilakukan sendiri juga meminta pada bantuan orang lain yang selanjutnya digunakan untuk pembelian berbagai aset bergerak maupun yang tidak bergerak dan juga untuk investasi lainnya. Untuk perbuatannya ini kedua tersangka tersebut disangkakan melanggar pasal 12B besar Undang-Undang 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Jungto pasal 55 ke 1 ayat 1, Jungto pasal 64 ayat 1 KUH pidana dan juga pasal 2 ayat 1 dan serta pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.